Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Arifin Hakim dengan NIM 282102723. Di sini saya akan membahas materi saya yaitu tentang metode EDAS atau Evaluation Based on Distance Form Average Solution dalam sistem pendukung keputusan atau SPK. Sebelum kita menuju ke inti materi pembahasan kita, saya akan menjelaskan tujuan dari materi ini atau yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu ada memahami konsep dasar dan definisi metode EDAS dalam SPK. Yang kedua yaitu menguasai langkah-langkah perhitungan metode EDAS secara sistematis. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan rumus-rumus EDAS dalam penyelesaian masalah keputusan. Yang keempat, yaitu mengimplementasikan metode EDAS menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu menganalisis studi kasus penerapan EDAS di industri dan UKM Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sub-sub materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, ada pengantar SPK dan metode MADM. Yang kedua, ada definisi dan konsep metode EDAS. Yang ketiga, ada rumus dan algoritma EDAS. Yang keempat, ada contoh kasus dan penyelesaian. Yang kelima, ada implementasi Python. Yang keenam, ada studi kasus industri, UKM, dan SDGs Indonesia. Yang ketujuh, analisis reflektif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan sumber referensi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari kata pengantar SPK dan metode MADM itu apa, terus definisinya apa-apa saja, konsep metodenya apa-apa saja di dalam EDAS, rumus rumus dan algoritma yang digunakan di EDAS itu apa-apa saja, contoh kasus dan penyelesaian yang saya ambil untuk melakukan metode EDAS ini apa, cara saya mengimplementasikan bahasa Python ke dalam metode EDAS ini seperti apa, terus studi kasus di dalam industri, UKM, UMKM, atau SDGs di Indonesia itu seperti apa, analisis saya seperti apa, dan kesimpulan saya terhadap materi saya ini seperti apa. Oke, lanjut. Oke, pengantar bab. Pengantar bab di sini ada dua, yaitu ada SPK dan MADM, yaitu jadi saya membuka apa sih yang dimaksud dengan SPK dan MADM itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan menghadapi masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Fitur-fitur utama dalam SPK yaitu terdapat dari 4 bagian. Yang pertama adalah mengolah data dan model analitis. Yang kedua, mendukung keputusan multi kriteria. Yang ketiga, bersifat interaktif dan fleksibel. Yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas keputusan. Jadi, pengertian akademiknya yaitu sistem informasi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur maupun terstruktur. Dalam kata lain, sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem yang membantu seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Sistem ini tidak menggantikan manusia, tetapi memberikan rekomendasi agar keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, tepat, dan objektif. Kita ambil contoh, misalnya, sebuah perusahaan ingin memilih supplier terbaik. Jika ada 100 supplier, tentu sulit menilai satu persatu secara manual.
maka disinilah hadir sebuah SPK, yaitu Sistem Pendukung Keputusan. Ia akan membantu menghitung dan memberikan rekomendasi supplier terbaik. Oke, lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu MADM atau Multi Attribute Decision Making. MADM yaitu digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria atau atribut yang telah ditentukan. Metode yang populer digunakan untuk MADM ini yaitu SAW atau Simple Additive Weighting. Yang kedua adalah Topsis, K Victor. Yang ketiga ada AHP atau Analytics Hierarchy Process. Yang keempat ada WP atau Weighted Product. Dan yang terakhir yang saya bahas ini yaitu EDAS, metode EDAS yang akan saya lebih fokuskan dalam permasalahan makalah ini, pembahasan makalah ini, teman. Oke, kita masuk ke teori dan definisi metode EDAS. EDAS atau Evaluation Basis of Distance from Average Solution dikembangkan oleh Coverage Gorby et al. Pada tahun 2015. Metode MADM yang mengevaluasi alternatif berdasarkan jarak dan solusi rata-rata. Jadi, pada teori dan definisi ini terdapat 4 teori, yaitu ada AV atau Average Solution, PDA atau Positive Disease, NDA yaitu Negative Disease, SP, dan SN yaitu skor pembobotan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu AV atau Average Solution. Average Solution adalah nilai rata-rata setiap kriteria dari semua alternatif sebagai referensi perbandingan. Jadi, average solution artinya nilai rata-rata dari seluruh alternatif pada setiap kriteria. Misalnya data harga, yaitu ada 250, 200, 300, dan 220. Rata-ratanya, cara menghitung rata-ratanya yaitu 250 ditambah dengan 200 ditambah dengan 300 ditambah dengan 220 dibagikan dengan 4. Mendapatlah hasil yaitu 242,5. Nah, angka 242,5 itulah yang disebut dengan average value atau AV. ADAS menggunakan angka ini sebagai pembanding. Nah, jadi nilai rata-rata setiap kriteria, yaitu kriteria adalah aspek yang digunakan untuk memahami alternatif. Ya, seperti tadi, ada harga, kualitas, ketepatan waktu, itu semua adalah kriteria. Dan alternatif. Alternatif adalah pilihan-pilihan yang akan dibandingkan, yaitu supplier A, supplier B, dan lain sebagainya. Oke, kita pindah ke teori yang selanjutnya, yaitu PDA, atau Positive Distance. PDA yaitu jarak positif dari rata-rata menuju seberapa baik alternatif melebihi rata-rata. Ini istilah yang sering membingungkan. Yang pada akhirnya, PDA artinya adalah seberapa jauh suatu alternatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata. Kalau nilainya di atas rata-rata, PDA akan muncul. Kalau di bawah rata-rata, PDA akan bernilai 0. Secara sederhananya, kita bisa menyampaikan bahwa PDA menunjukkan kelebihan suatu alternatif dibandingkan rata-rata. Semakin besar PDA, maka semakin baik yang menjadi alternatifnya tersebut. Lanjut, kita ke NDA atau Negative Distance. Ini adalah kebalikan dari PDA, di mana jarak negatif dari rata-rata menunjukkan seberapa buruk alternatif di bawah rata-rata. Oke, kita ambil contoh bahwasanya NDA menunjukkan seberapa jauh suatu alternatif berada di bawah
rata-rata semakin kecil maka semakin baik karena berarti kekurangannya lebih sedikit. Jadi NTA menunjukkan bahwa kalau misalnya dia semakin sedikit, maka itu akan semakin bagus. Kebalikan dari PDA. Kalau PDA akan semakin besar, maka dia akan semakin bagus. NDA ini berbeda. Semakin kecil, maka dia akan semakin bagus. Oke, selanjutnya ada SP dan SN, yaitu skor pembobotan. Bobot atau weight menunjukkan bahwa tingkat kepentingan setiap kriteria, misalnya harga 40%, kualitas 35%, dan ketepatan waktu yaitu 35%. Artinya harga dianggap yang paling penting. Itu adalah penjelasan singkat dari pembobotan. Oke, weight score atau skor pembobotan yaitu sudah dikalikan dengan pembobot. Weight berarti sudah dikalikan dengan pembobot. Misal nilai PDA dikalikan dengan bobot, hasilnya menjadi SP. Jadi, bobot digunakan agar kriteria yang lebih penting memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil akhir. Makanya, di sini ada penjelasan bahwa jumlah terbobot dari PDA dan NDA atau SN dan SP untuk setiap alternatif. Maka, seperti itulah. Jadi, digunakan agar kriteria yang lebih penting memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap dengan hasil akhir. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu SP, apa itu SN? Saya jelaskan secara singkat apa itu SP dan SN. SP yaitu positive score adalah jumlah seluruh nilai PDA setelah dikalikan bobot. Semakin besar SP semakin baik karena menunjukkan banyak kelebihan. Sedangkan SN atau negative score adalah jumlah seluruh nilai NDA setelah dikalikan bobot. Semakin kecil SN, maka semakin baik karena berarti kekurangannya semakin sedikit. Oke, lanjut ke pembahasan kita, yaitu yaitu rumus dan algoritma EDAS. Di sini ada 6 langkah rumus ya yang digunakan dalam melakukan perhitungan. Langkah pertama yaitu AV underscore J sama dengan dalam kurung 1 dibagikan dengan N tutup kurung dikalikan dengan sigma X underscore I dikali J. Ini gunanya untuk menghitung rata-rata average value untuk setiap kinerja J dari N alternatif. Langkah yang kedua yaitu PDA underscore I dikali J sama dengan maksimum buka kurung 0, X underscore I kali J dikurang AV underscore J tutup kurung dibagikan dengan AV underscore J. Ini masuknya ke benefit. Kita ulang lagi materi kita sebelumnya. Apa isi itu benefit? Benefit berarti semakin besar nilainya semakin baik. Contoh, nilai ujian nih teman-teman. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Kualitas barang semakin tinggi nilainya juga semakin baik. Kecepatan internet semakin tinggi maka semakin baik. Maka benefit ini ibaratnya tuh pendapatan lah. Semakin besar pendapatan kita maka akan semakin bagus. Lalu selanjutnya PDAIC maksimal 0. Nah, ini dibalik nih. Tadi kan XIJ dikurang AV. Sekarang dibalik AV underscore I underscore J dikurang X underscore IJ. Tutup kurung. Dibagikan dengan yang sama yaitu AV underscore J. Ini untuk cost, teman-teman. Yang artinya cost semakin kecil atau sedikit, maka nilainya semakin baik. Contoh, harga semakin murah semakin baik, biaya listrik semakin kecil semakin baik, biaya perawatan semakin rendah maka semakin baik. Ini ibaratnya itu cost itu sama dengan pengeluaran. Semakin kecil kita mengeluarkan
barang atau duit istilahnya kan, maka itu akan semakin baik. Gunanya apa sih langkah kedua ini? Gunanya untuk menghitung positif distance from average atau PDA untuk setiap alternatif dan kriteria. Langkah yang ketiga yaitu kita menggunakan NDA underscore I kali J sama dengan maksimum 0, AV underscore J dikurang X underscore IJ tutup kurung dibagikan dengan AV underscore J itu untuk benefit. Dan sedangkan untuk cost-nya yaitu balikan antara 0, AV underscore J-nya dibalik jadi 0, X underscore IJ dikurang AV. Dibagikan dengan AV underscore J hasilnya adalah cost. Langkah ketiga ini untuk menghitung alternatif di stage from average atau NDA. Nah, saatnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu perhitungan skor pembobotan. Di sini ada SP underscore I, yaitu sigma dalam kurung W underscore J dikalikan dengan PDA dikurang dikurang underscore I kali J tutup kurung. Nah, itu untuk SP. Sedangkan untuk SN yaitu sigma W dikalikan dengan J, di underscore J dikalikan dengan NDA underscore I dikalikan dengan J. Itu untuknya untuk menghitung skor pembobotan positif dan SN negatif untuk setiap alternatif. Kita masuk ke langkah yang kelima yaitu NSP underscore I sama dengan SP underscore I dibagikan dengan maksimum dari SP dikurang dengan I. Itu untuk SP. Kalau SN, yaitu SN underscore I sama dengan 1 dikurang SN underscore I dibagikan dengan maksimum SN underscore I. Ini untuk menormalisasi SP dan SN menjadi NSP dan NSN. Masuk langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu AS underscore I. Sama dengan dalam kurung NSP underscore I ditambah NSN underscore I. Tutup kurung dibagikan dengan 2. Ini untuk menghitung appraisal score atau AS. Alternatif dengan AS tertinggi adalah yang terbaik. Oke, kita masuk ke contoh kasus dan penyelesaiannya. Di sini ada studi kasus yaitu pemilihan supplier bahan baku. Sebuah perusahaan ingin memilih supplier terbaik dari 4 kandidat berdasarkan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah harga atau cost. Bobotnya yaitu 0,40, tipenya adalah cost. Yang kedua yaitu kriteria yang kedua yaitu kualitas benefit, bobotnya ada 0,3 mak dan tipenya adalah benefit. Sedangkan untuk kriteria yang ketiga yaitu ketepatan waktu, maksudnya ke benefit dengan bobot 0,25. Kita buat matriks keputusan awal dulu, di mana A1 yaitu supplier A, A2 yaitu supplier B, A3 yaitu supplier C, dan A4 yaitu supplier D. Dengan kriteria-kriteria yang tertentu, di mana A1 mempunyai kriteria harga, kualitas, dan waktu yaitu 250, 85, dan 90. Supplier B mempunyai kriteria yang kriteria harga, kualitas, dan waktu yang berbeda yaitu 200, 70, dan 80 dan seterusnya. Supplier C dan D. Dapatlah kriteria seperti ini. 390, 75 untuk harga, kualitas, dan waktu. Sedangkan untuk supplier D yaitu 220, 80, dan 95. Oke, kita masuk ke penyelesaian langkah perhitungannya. Langkah yang pertama adalah average value, di mana AV dikurang kriteria 1 sama dengan 250 ditambahkan dengan 200 ditambahkan dengan 300 ditambahkan dengan 250 dibagikan dengan 4
sama dengan 242,5. Lalu average ya untuk kriteria yang kedua yaitu 85 ditambah dengan 70 ditambah dengan 90 ditambah dengan 80 dibagikan dengan 4. Hasilnya yaitu 81,25. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman. Nilai-nilai ini kita dapatkan dari matriks yang ada di atas tadi. Jadi ini sisa perhitungannya saja. Terus average ketiga yaitu 9. Average yang untuk kriteria yang ketiga yaitu ada 90 ditambahkan dengan 80 ditambahkan dengan 75 ditambahkan dengan 95 dibagikan dengan 4. Hasilnya itu adalah 85,0. Ini hasil PDA dan NDA yang dibulatkan menjadi 4 desimal. Yang mana alternatif yang pertama, PDA untuk kriteria satu mendapatkan hasil 0. Sedangkan PDA untuk kriteria kedua mendapatkan hasil atau nilai 0,0462. PDA untuk kriteria yang ketiga yaitu dia dapat nilai 0,0588. NDA-nya atau negatif tadi nilai negatifnya yaitu 0,0309. NDA untuk kriteria yang keduanya adalah 0. NDA untuk kriteria tiganya itu 0 dan seterusnya. Ini hasil akhir untuk matriks tadi, untuk matriks kriteria tadi yaitu dapat disimpulkan bahwasanya supplier 4 atau alternatif 4 memperoleh apresiasi skor tertinggi dengan apresiasi skor bernilai 0,9785 sehingga menjadi rekomendasi terbaik. Metode EDAS mempertimbangkan jarak positif dan negatif dari rata-rata secara simultan menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan komprehensif. Jadi di sini sudah dihitung SP-nya berapa, SN-nya berapa, NSP-nya berapa, NSN-nya berapa, AS-nya berapa, sehingga hasil keluarlah hasil peringkat yaitu alternatif 4 sebagai peringkat yang terbaik untuk memperoleh apresiasi skor yang tertinggi. Oke, ini adalah contoh program implementasi Python yang pertama, di mana ini sudah ada codingan-codingannya, codingan Python-nya. Ini codingan Python yang pertama, ini codingan Python yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kepada studi kasus. Di mana studi kasus ini mengambil dari industri UMKM SDGs yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di industri manufaktur. Kita ambil di PT Astra Operate ingin memilih mesin produksi terbaik. Kriterianya kapasitas produksi atau benefit, konsumsi energi atau cost, biaya perawatan termasuk dalam cost juga, terus tingkat akurasi masuk ke dalam benefit. Nah, SDG 9-nya atau Industri Inovasi dan Infrastruktur, penerapan EDAS membantu memilih mesin dengan keseimbangan optimal antara performa dan efisiensi biaya. Selanjutnya kita masuk ke UMKM yaitu seleksi supplier. Koperasi Batik Yogyakarta memilih supplier kain terbaik untuk produksi, di mana kriterianya yaitu harga bahan, yaitu termasuk dalam cost atau pengeluaran, kualitas kain masuk ke dalam benefit, ketepatan pengiriman masuk dalam benefit, terus reputasi termasuk dalam benefit. Yang masuk ke dalam SDG ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. EDAS menghasilkan ranking transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh anggota koperasi. Selanjutnya yaitu SDGs mengambil contoh atau studi kasus yaitu energi terbarukan. Pemerintah daerah memilih teknologi energi terbarukan untuk desa yang terpencil. Terdapat kriteria yaitu biaya instansi atau cost.
input energi masuk dalam benefit, dampak lingkungan masuk dalam benefit, terus kemudahan perawatan masuk dalam benefit. Dia SDG 7 yaitu energi bersih dan terjangkau. EDAS mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi EDAS ini bantu mendukung lah cara mengambil keputusan dari pemerintah untuk mengambil keputusan berbasis data. Oke, kita masuk ke dalam 5 pertanyaan yang paling reflektif. Pertanyaan yang pertama nih yang sering kita bahas, yaitu yang sering kita dengar yaitu, mengapa EDAS menggunakan rata-rata sebagai referensi, bukan solusi yang ideal atau positif, ideal yang positif atau negatif seperti toksis? Apa kelebihan dan keterbatasan pendekatan ini? Itu pertanyaan yang sering biasanya orang melontarkan sih untuk metode ini yang saya teliti ya. Yang kedua yaitu bagaimana penentuan bobot kriteria yang tepat dapat mempengaruhi hasil perankingan EDAS. Metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan bobot secara objektif? Yang ketiga yaitu dalam konteks UMKM di Indonesia, apa tantangan utama penetapan metode EDAS dan bagaimana solusi praktisnya untuk mengambil keputusan yang lebih efektif? Pertanyaan yang keempat yaitu dam- dap- bagaimana sih EDAS dapat dikombinasikan dengan metode fuzzy dan atau gray untuk menangani ketidakpastian data dalam pengambilan keputusan di industri yang nyata? Itu masih jadi pertanyaan. Terus, jika Anda diminta merancang SPK berbasis EDAS untuk mendukung kapasitas SDGs di Indonesia, kriteria dan alternatif apa yang akan Anda masukkan dan mengapa? Oke, setelah kita membahas tentang dalam tanda kutip keraguan atau pertanyaan beberapa narasumber terhadap metode ini, kita masuklah ke dalam kesimpulan. Yaitu konsep dasarnya kesimpulan ini adalah metode EDAS mengevaluasi alternatif berdasarkan jarak positif atau PDA dan negatif atau NDA dari nilai rata-rata AV setiap kriteria. Terus, untuk keunggulan algoritmiknya, EDAS memiliki algoritma yang sistematis, mudah diimplementasikan, dan mampu menangani kriteria benefit maupun cost secara simultan. Terus kesimpulan untuk implementasi praktisnya dengan Python, NumPy, dan Pandas, EDAS dapat mengimplementasikan secara efisien dan ditetapkan pada dataset berskala besar. Terus aplikasi luas, kesimpulan yang kita dapatkan dari EDAS ini adalah EDAS telah diaplikasikan di berbagai sektor, industri manufaktur, UMKM, pemilihan teknologi, dan mendukung tujuan SDGs di Indonesia. Terus yang terakhir, yaitu perbandingan metode dibandingkan dengan Topsis, EDAS lebih intuitif dalam menginterpresentasi karena berbasis rata-rata, lebih robust pada dataset yang homogen. Oke, di sini saya mengambil beberapa sumber referensi apa saja, yaitu ada Gorobe, Gorobe, nah, itu sebagai multi kriteria inventory klasik using a new method of evaluation expected. Nah, ini saya mengambil referensi-referensi dari mereka ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah dalam penyebutan kata dan pengulangan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Hakim. Terima kasih.